Ya, senang bisa berjumpa kembali dengan saudara sekalian. Pada kesempatan ini saya akan langsung saja berbagi firman buat saudara dari Yesaya 65, mulai dari ayat 1 sampai ayat 3 dulu. Demikian. Hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Ya, hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik, dan yang mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, dan seterusnya. Yesaya 65 ini, saudara-saudara, berbicara kepada kita sekarang tentang fakta. Faktanya apa? Yaitu ada orang-orang, pertama, bahwa Tuhan sesungguhnya setiap hari menawarkan dirinya, menawarkan keselamatan itu. Melalui apa? Melalui banyak media, khususnya medsos, YouTube, internet, saudara-saudara, bahwa di sana Tuhan menyampaikan dirinya, menunjukkan petunjuk, menyampaikan peringatan-peringatan kepada semua bangsa yang ada di dunia ini, saudara-saudara. Nah, saudara bisa lihat satu video di YouTube, ya, di mana di sana ada seorang penginjil yang beberapa bulan yang lalu telah mengunjungi puluhan kota di benua Amerika, Eropa, di Timur Tengah, saudara-saudara, untuk mengingatkan orang akan kedatangan Tuhan Yesus supaya semua orang bertobat, saudara-saudara, ya. Dia melakukan itu di kota-kota, dan setelah social distancing atau di tengah social distancing pun dia mengunjungi kota-kota seperti New York dan Tel Aviv dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang di situ malah mengejek dan mentertawakan si penginjil ini, saudara-saudara. Ya, bahkan ada orang yang mengatakan satu hal yang tidak patut dikatakan, bahwa Tuhan Yesusmu itu adalah seperti kami, ya. Ya, kurang lebih begitulah bahasa, karena mereka ada LGBT. Nah, ini sangat kurang ajar, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini, saudara-saudara, banyak orang yang mengeraskan hatinya, tidak mau terima Yesus dan tidak mau bertobat, saudara-saudara. Nah, untuk kita yang mendengarkan video ini, marilah pastikan dirimu engkau adalah bilangan orang yang sadar akan penghukuman yang akan datang. Sebab Yesus datang kali kedua adalah untuk menjatuhkan hukuman kepada bangsa-bangsa, kepada setiap orang yang tidak bertobat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pastikan dirimu bahwa engkau masuk bilangan orang yang masih mencari Tuhan, yang masih takut akan Tuhan, dan yang mau mengikuti Tuhan, orang yang masih mau bertobat, saudara-saudara. Karena demikianlah Yesaya 65 ini membagi dua golongan manusia, itu orang yang tetap pada kejahatannya dan orang yang masih mau mencari Tuhan. Sebab masih ada pengampunan bagi orang yang masih ada kerinduannya, saudara-saudara, kepada Tuhan. Di ayat 8 dikatakan begini, saudara, saya bacakan buat kita, ya, pengharapan, ya, harapan bagi orang-orang yang masih mau bertobat. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat air, jika pada tandan buah anggur masih terdapat air, saudara-saudara, airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Artinya, bagi orang yang masih ada kerinduan sedikit pun di hatinya untuk Tuhan, orang seperti ini masih punya peluang ikut diselamatkan dari pencobaan yang melanda seluruh dunia ini, apabila mereka sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidupnya dan ikut Tuhan sungguh-sungguh, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak akan memusnahkan orang seperti ini dan tidak memusnahkan hamba-hambaku. Karena demikian dikatakan, sebab di dalamnya masih ada berkat, demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku.
yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Jadi tidak sekaliannya dimusnahkan, tetapi bagi mereka yang mengeraskan hati, yang menghujat Tuhan, yang ateis saudara-saudara, yang membenci Yesus, yang membenci Alkitab saudara-saudara, ini akan dapat hukuman. Itu sebabnya saudara-saudara, pastikan kita nggak tahu ya, saudara nggak tahu kapan saudara akan meninggalkan dunia ini. Sewaktu-waktu dalam tempat tidurmu saudara bisa mati, tapi kalau mati di luar Tuhan, maka kebinasaan yang akan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, yaitu kematian kedua, dibuang ke lautan api. Sesungguhnya di sana tidak mati, tapi rohmu akan terus disiksa tanpa batas waktu dengan panas yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu saudara, pastikan engkau masuk bilangan orang yang bertobat. Saya juga akan kutip dari Wahyu ya, kitab terakhir dari Alkitab dan pasal terakhir dari Alkitab, dia itu di dalam Wahyu 22:11 berkata, biarlah orang yang jahat semakin jahat. Begitu dia. Orang yang jahat semakin jahat, tetapi biarlah orang yang suci semakin menyucikan dirinya, orang yang baik semakin baik, saudara-saudara. Pastikan dirimu masuk bilangan orang yang semakin baik, masuk bilangan orang yang semakin menjaga kesucian. Maka janji ini, kesempatan yang tipis ini masih berlaku untuk saudara dan saya. Di tengah situasi sulit apapun, saudara jangan pernah meragukan Tuhan, jangan pernah menyepelekan firman Tuhan. Tetaplah berpegang pada firman Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Nah, kita angkat pujian sekali lagi, saudaraku. Ini tentang bagaimana kita seharusnya berubah, meninggalkan manusia lama kita, kehidupan lama kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Soal kebutuhanmu, percayalah, Dia berjanji di dalam Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Itu ingat ya. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan dulu Tuhan, utamakan dulu perkara-perkara sorgawi, saudara-saudara, dan kebenarannya, yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka semua itu akan Tuhan tambahkan. Sebab Dia juga yang berjanji di dalam Matius 28 ayat yang 20 dikatakan, ketahuilah bahwa aku senantiasa akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Yang setuju katakan amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku
letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita berdoa saudara. Bapa, hamba berdoa untuk setiap yang mendengarkan video ini, kuatkan hati mereka yang tawar, sembuhkan yang sakit, berkati yang berkekurangan Tuhan, lepaskan yang terikat dengan berbagai dosa dan kebiasaan buruk, dan berikan kelegaan kepada mereka yang punya beban berat Tuhan. Dan biarlah setiap orang yang mendengar video ini masuk dalam bilangan orang yang bertobat dan sungguh-sungguh bertekun menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, sehingga kami akan tetap bersama-sama dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apapun yang dibutuhkan oleh setiap yang mendengarkan video ini Tuhan, Tuhan cukupkan, Tuhan hantarkan burung gagak, ulurkan tangan untuk menolong setiap saudara-saudaraku ini Bapa. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya sama saya katakan amin. Shalom saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.